Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan nilai vektor arah sumbu X dan Y. Dan di gambar ada vektor F1 dengan nilai 10 Newton dan dia memiliki sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memproyeksikan vektor F1 tersebut ke arah sumbu Y dan juga sumbu X ya. Oke, kita proyeksikan dulu ke sumbu X dulu. Ini. Nah, di sini akan ditemukan nilai dari F1X ya. Jadi dari titik 0 ini menuju titik ini adalah F1X-nya berapa. Dan lalu kita proyeksikan juga di sumbu Y. Kita tarik. Ya, anggap aja lurus ya. Oke, di sini dan nanti ketika ditarik gitu, ketika ditarik seperti itu, maka akan didapatkan nilai F1Y-nya. Nah, untuk menghitungnya gimana sih caranya? Kalau misalkan kita lihat di sini ada F1X dan juga di sini ada F1 tuh ya. Nah, itu kan mengapit ya, mengapit sudut 37 derajat. Oke, mengapit sudut 37 derajat. Kalau misalkan kita mencari F1X, berarti kan di situ ada sisi samping dan juga sisi miringnya ya. Di samping dan juga sisi miringnya. Berarti untuk mencari F1X kita bisa menggunakan F1 pakainya apa? Samping miring atau sudutnya diapit menggunakan nilai dari cos ya. F1 cos 37 derajat. Sekarang kita hitung F1-nya berapa? 10. Cos 37 derajat berapa? Cos 37 derajat itu letaknya di sini ya, 37 derajat seperti itu kan. Kalau di sini kan nanti di sebelah sini kan ada 53 derajat ya. Nah, nilai dari cos 37 derajat adalah 4/5. Baik, lalu selanjutnya kita coret-coret ya. 2 berarti F1X-nya adalah 8 Newton. Seperti itu ya. Ini untuk mencari tahu nilai dari F1X. Setelah dipahami nilai F1X-nya, sekarang kita mencari tahu F1Y ya. F1Y-nya berapa sih? Itu kan? F1Y bisa dicari juga tuh dengan hal yang serupa gitu. Cuman kita bingung nih cuman kita harus cari tahu dulu pakai sin, cos atau tan. Nah, di sini kita gunakan yang apa tuh? Kan dia kalau misalkan kita tarik garis kan sejajar sama ini ya. Berarti kan depan miring. Depan miring ya, dering ya. Berarti kita bisa gunakan nilainya F1 dikalikan sin ya, sin dering ya kan. Sin dering, cos saring, tan deping. Berarti gunakan sin 37 derajat. Begitu. Dan F1 nilainya berapa? 10. Kalau cos 37 derajat adalah 4/5, berarti sin 30 derajat adalah 3/5. Oke. Karena di antara angka-angka ini akan disisipin nilai sudutnya yaitu 3/5 dan 4/5. Kalau untuk cos itu kan diawali dari angka 1, berarti di 37 derajat itu 4/5. Dan kalau yang 53 derajat ya, 53 derajat untuk cos itu adalah yang 3/5. Dan di sini kebalikannya berarti untuk yang F1Y-nya nilai menggunakan sin yaitu sin 37 derajat. Ketika kita coret-coret ya, 10 sama 5 dicoret 2 kan, maka F1Y-nya nilainya 6 Newton. Seperti itu. Oke, tadi cuma ada F1, sekarang sudah nambah nih F2. Ya, ada F2 nilainya 15 Newton dan dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X. Oke, sekarang kita cari tahu nih. Nah, langkah yang pertama sama, kita proyeksikan dulu, kita tarik ke bawah ke sumbu X-nya, berarti F2X, dan kita tarik sumbu Y-nya ke samping menjadi F2Y. Dan kita hitung nilainya ya. Sama ya. Kita untuk menghitung F2X-nya karena ini sudutnya diapit ya. Diapit berarti kita menggunakan F2 sin apa cos? Diapit ya. Diapit itu pakainya cos atau samping miring ya. Cos saring, samping miring. Berarti F2 cos 53 derajat. Nah, F2-nya nilainya berapa nih? 15. Cos 53 nilainya berapa? Cos 53 berarti di sebelah sini ya ada 3/5 ya, 3/5. Oke, kita coret-coret 3 ya.
3 kali 3 berarti nilainya adalah 9 Newton. Ini untuk F2X-nya. Lalu untuk F2Y-nya ya, berarti kita gunakan F2 apa? Depan miring ya. Sin dering kan, dering. Berarti F2 sin dering kan, sin 53 derajat ya. F2 nilainya 15, sin 53 nilainya 4/5. Ya, kita coret-coret berapa ini? 3 kalikan 4 nilainya 12 Newton. Berarti F2Y-nya nilainya 12 Newton. Nah, meskipun nilainya 9 Newton dan juga 12 Newton nih di sini ya, tapi kita perhatikan untuk sumbu Y-nya dia ke atas F2-nya. Tapi untuk sumbu X-nya dia ke kiri. Berarti untuk mencari nilainya nanti, nilainya memang benar 9 Newton, tetapi untuk arahnya yaitu arahnya ke kiri ya. Kita tulis ke kiri. Oke, seperti itu. Nah, sudah muncul lagi nih ada F3 yang nilainya 20 Newton dan dia membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Oke, sekarang kita mencari nilainya ya. Nilainya berapa sih ketika kita tarik ya? Kita proyeksikan ke sumbu X-nya. Oke, ini X-nya negatif ya nanti ya, berarti. Karena dia ke kiri kan. Berarti F3X ya, itu. Lalu kita tarik ke sebelah sini ya. Ditemukan F3Y-nya. Oke, sekarang kita cari nilai F3 yang X ya. F3X sama ya, menggunakan F3 diapit sudutnya, berarti F3 cos 60 derajat. Oke, F3 nilainya berapa? 20 Newton ya. Cos 60 derajat, cos 60 derajat setengah ya. Setengah, 1/2. Kita coret-coret, nilainya tinggal 10 ya. Berarti nilai F3X-nya adalah 10 Newton. Begitu. Tapi ingat ya, arahnya negatif atau dia ke kiri gitu ya. Ke kiri. Yang atas tadi belum pakai kurung. Oke. Sekarang F3 yang bagian Y-nya ya, F3 bagian Y-nya dia kan ke bawah ya, ke bawah. Berarti nanti arahnya ke bawah. Oke, sekarang kita hitung nilainya. Berarti kita gunakan F3 apa? Depan miring kan? Pakainya sin. F3 sin 60 derajat. Berapa tuh? Oke, F3 nilainya 20, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita coret-coret 10, berarti nilainya adalah 10 akar 3 Newton. Tapi jangan lupa arahnya ya, arahnya ke bawah. Oke, ke bawah. Baik, wow, nyempil sekali. Oke, berarti kalau misalkan ya, pada akhirnya nanti diminta untuk menjumlah semua resultannya ya, kita menjumlah nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu kan. Nah, kita bisa menghitung nih nilai sigma Fx-nya ya. Kita berarti menggunakan F1X ditambah F2X ditambah F3X. Tapi ingat ya, yang arahnya ke kiri itu negatif. Oke, yang pertama ada 8 Newton. Oke, 8 Newton arahnya ke kanan berarti positif. Lalu F2X-nya 9 Newton tapi arahnya ke kiri berarti min 9 ya, min 9 Newton. Lalu untuk F3X-nya arahnya ke kiri juga 10 Newton berarti minus 10 Newton. Kalau di total nilainya berapa ini? 8 min 9 min 1 min 1 min 10 min 11. Berarti totalnya adalah min 11 Newton atau 11 Newton ke kiri. Oke, 11 Newton ke kiri. Oke, ini untuk Fx-nya. Ini kita sempil-sempilin berarti. Lalu kalau misalkan disuruh nyari Fy-nya ya, Fy-nya, nilai Fy-nya kalau diminta untuk mencari nilai total dari Fy-nya atau sigma Fy-nya, kita bisa menghitung tuh menggunakan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y. Berapa itu F1Y? F1Y nilainya 6 Newton. Oke, ke atas ya, ke atas positif. Lalu F2Y-nya nilainya berapa? 12 Newton. Ke atas apa ke bawah? Ke atas, berarti kita tulis 12 Newton. Lalu F3Y-nya 10 akar 3, tapi ke bawah berarti minus 10 akar 3
Newton. Oke. Ini aku kasih batas ya. Berarti sama dengan berapa ini? 6 tambah 12, 18. Terus minus 10 akar 3 ya. Ini satuannya adalah Newton. Berarti F-Y-nya, sigma F-Y-nya adalah 18 min 10 akar 3 Newton. Seperti itu untuk menghitung totalnya ya. Ini untuk menghitung total sumbu X ya, sumbu X, dan ini total sumbu Y. Sumbu Y begitu.